Wuling tuh emang selalu jago ngasih kejutan, manuvernya gesit, dan kadang-kadang nggak disangka. Kayak kemarin nih, ditemukan sebuah Wuling Mini EV di sebuah tempat bongkar muat truk di Jakarta. Nah, ini adalah salah satu mobil listrik terlaris di Cina dan harganya emang murah. Udah gitu mendarat di sini tiba-tiba. Karena itu langsung kita bedah aja ya, gimana sih sebenarnya spesifikasinya, harganya, dan mereka tuh mau apa sih bawa mobil itu ke sini? Emang bakal laku? Kalau gitu langsung aja simak video ini. Selamat datang di Autofan Indonesia. Oke, kebetulan soal Wuling Mini EV ini sebenarnya udah dibahas sama teman-teman kita di redaksi Autofan Thailand. Jadi kita bisa lebih deket lihatnya, bisa lebih tahu seperti apa sih sebenarnya mobil ini. Kita mulai dari bedah dimensinya dulu kali ya. Jadi buat perbandingan aja nih, supaya kalian lebih kebayang. Kalau kita bandingin sama Smart Fortwo, sebenarnya Wuling EV ini masih lebih besar daripada si Smart itu. Kayak misalnya nih, Panjangnya Mini EV itu sampai 2,917 meter, sementara Smart cuma 2,5 meter. Wheelbase-nya juga agak panjang nih, si Wuling 1,94 meter, dan si Smart Fortwo itu 1,8 meter. Dan juga dia lebih tinggi 100 mm daripada si Smart. Jadi kalau lebar sih kurang lebih mirip lah, nggak sampai 1,5 meter. Tapi justru ini yang jadi nilai jual dan menarik, karena secara bersamaan walaupun bodinya kecil, dia punya format 4 penumpang, nggak kayak Smart yang cuma 2, gitu loh. Makanya nanti perhatiin pas di bahasan interior lebih lengkap ya. Kita lanjut sama desainnya dulu. Nah, desain ini sebenarnya mungkin agak susah diterima masyarakat umum, apalagi di Indonesia kali ya. Sepintas sih kayak lucu-lucu gemes gitu, ya kan? Tapi pas ditilik-tilik, mukanya tua. Ngerti kan maksudnya? Padahal desain boxy kayak gini tuh bisa banget punya potensi lucu kayak car di Jepang. Mungkin karena proporsi panelnya yang kurang seimbang nggak sih? Misalnya tuh kayak pintunya super gede, sementara roda dan fendernya tuh terlalu kecil. Belum lagi lampu persegi yang di depan itu agak kurang modern gitu. Jauh lah dari kesan futuristik, masih halogen lagi. Bener-bener konvensional banget. Walaupun dari belakang agak beda sih, dia kelihatan lebih modern. Stop lampnya tuh enak dilihat, nggak kelihatan murahan. Ya overall lebih muda lah. Udah gitu cukup stylish dengan komposisi warna yang cerah dan bisa digabung-gabung warnanya gitu. Lain cerita ketika kita masuk ke interior. Nah, ini tuh terjawab banget kenapa akhirnya desain boxy itu dipakai. Beberapa panel nggak proporsional, kayak ada yang gede sendiri, terus fender dan rodanya kecil banget. Di sini kita bisa lihat bahwa Wuling pengen memaksimalisasi ruang kabin. Karena emang lega banget dalamnya. Lihat, bisa muat 4 penumpang sekaligus dan isinya benar-benar minimalis. Kayak door trim segala macam, dashboard. Nggak banyak macam-macam dan serba tipis lah gitu. Di dalam kabin ini juga, Wuling nggak maksain pakai warna-warna terang yang sok mewah gimana. Simple aja, pakai warna abu-abu gelap dan joknya juga dilapis fabric yang pakai aksen berwarna cerah. Tapi cerahnya enak dilihat, jadi agak-agak retro-retro gimana gitu. Udah gitu jok pengemudi sama penumpang yang di depan juga itu pakai ala-ala bucket seat gitu. Jadi lihatnya enak juga gitu, walaupun ya bukan bucket seat asli lah. Terus pertanyaannya, emang selega apa sih? Nah, kita udah tanya sama teman kita di Thailand, kurang lebih ceritanya kayak gini. เนื่องจากรถมันไม่ใหญ่มากตัวรถเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ 1,493 เซนนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถเอื้อมเปิดปิดวิทยุได้เลยเป็นความเรียบง่ายของรถไฟฟ้ายุคใหม่ๆตัวแป้นเบรกถ้ามองลงไป Nah, kalau teman-teman nggak ngerti, sini biar aneh jelasin. Pokoknya lega. Ketika kalian punya tubuh yang sekitar 170 cm sampai 180 cm, itu nggak ada masalah sama sekali. Apalagi kalau cuma duduk di depan. Karena di belakang pun, dia masih punya ruang kaki yang cukup, walaupun terbatas sekali lagi. Tapi headroomnya itu tinggi banget. Dan bisa dibilang itu sangat cukup buat orang yang tinggi sekalipun. Jadi nggak akan kesempitan gitu. Dan itulah alasan kenapa desainnya bener-bener simple dan boxy doang. Ini nih yang dikejar. Walaupun namanya 2+2. Nah, ada tapinya nih. Ketika kalian mau naruh barang di bagasi, jok itu harus dilipet dulu yang di belakang tuh. Karena nggak akan muat apa-apaan, cuman barang-barang paling segede bacang lah baru cukup tuh ditaruh situ. Kalau mau naruh barang yang agak gede kayak koper, tas gitu-gitu, nggak akan muat. Kalian harus ngelipet dulu. Jadi substitusinya mau bawa orang atau barang, pilih salah satu, nggak bisa bersamaan gitu. Terus kalau kita ngomongin fiturnya, sebenarnya di dalam ya standar aja lah, nggak banyak macam-macam. Cuman irama-irama futuristik tuh bisa kita lihat dari
Persnelingnya itu pakai puter-puter modern ala-ala Jaguar Land Rover ceritanya kali ya. Terus di dashboard juga nggak banyak sih sebenarnya fiturnya. Jadi ada perangkat hiburan pada umumnya, tapi untungnya kokpitnya tuh ya udah full digital lah biar selaras sama konsep elektrik ya kali pakai analog ya. Dan informasinya cukup lengkap, dia displaynya macem-macem, informasi A sampai Z ada semua di situ. Terus kalau setirnya palang kemudi nih memang nggak kelihatan firm gitu, kelihatan kayak Wuling lama gitu, kurang modern sekali lagi. Oke, desain udah, interior udah, fitur-fitur di dalamnya yang nggak begitu banyak juga udah. Kita lanjut ke nilai jualan utama mereka, yaitu adalah motor elektriknya. Seberapa hebat sih sebenarnya? Performanya itu sebenarnya boleh dibilang cukup lah buat kebutuhan dalam kota ya. Kalau yang baterai standar itu dia pakai baterai yang 9,2 kWh, tapi kalau yang satu lagi nih, yang flagshipnya, dia punya daya sampai 13,9 kWh, di mana bisa jalan sampai 170 km. Yang mestinya kalau untuk kebutuhan dalam kota lebih dari cukup lah 170 km, ya nggak sih? Terus berapa kecepatan maksimalnya? Wah, cukup juga nih, 100 km per jam. Di dalam kota, siapa sih yang mau mengendara lebih dari itu? Jadi udah ideal banget. Kalau misalnya kita bedah lagi secara angka horsepower, itu kurang lebih sekitar 27 PS, dan torsinya gede nih, 85 Nm buat mobil segede gini. Cukup. Sayangnya, tenaga range jarak yang sebenarnya nggak besar-besar amat itu butuh waktu ngecas sampai 9 jam, yang tergolong lumayan lama lah gitu. Oh iya, waktu pengecasan itu kalau pakai charger yang 10 ampere ya. Kalau safety features-nya juga lumayan kok. Untuk pengereman dia udah punya standar ABS dan EBD. Sisanya belum ada sih. Sekarang kita ngomongin harganya nih ya. Di Cina itu dia dijual nggak sampai 100 juta sebenarnya. Kurang lebih sekitar hampir 70 juta sampai 80 jutaan untuk trim yang paling atas. Sementara kalau di Thailand, yang udah masuk juga di Thailand walaupun bukan dibawa sama Wuling resmi ya, itu harganya sekitar 170 jutaan. Murah sebenarnya untuk sebuah mobil elektrik. Terus apa sih sebenarnya rencana Wuling bawa ke sini? Nah, ini nih. Jadi gini loh, kenapa tuh mobil tiba-tiba ada di tempat bongkar muat truk? Kemungkinan besar untuk dipamerin di Gias yang akan dilaksanakan Agustus ini kan kalau nggak salah. Nah, di situ kemungkinan besar Mini EV bakal hadir, tapi dengan format untuk perkenalan dulu lah sama masyarakat Indonesia. Ngelihat dulu antusiasnya seperti apa dan tes market aja. Kalau menurut prediksi gue ya, tapi siapa tahu dia tiba-tiba ngambil langkah jualan, gak ada yang tahu juga. Tapi yang paling berpotensi adalah dia bakal diperkenalkan dulu di Gias 2021. Terus pertanyaannya lagi, kalau dia emang bawa ini ke Indonesia untuk dijual, emang bakal laku? Lagi-lagi ini adalah opini pribadi gue ya. Kayaknya ada kecenderungan agak susah nih kalau mobilnya dijual dalam waktu dekat, apalagi. Katakanlah harganya sama kayak di Thailand, 170 juta ya. Mungkin orang bakal mikir milih mobil konvensional kayak Brio Satya, Ayla, atau lain sebagainya. Malah nambah sedikit bisa dapat LSUV. Masalahnya orang Indonesia belum bisa nih sama konsep yang mobilnya sekecil ini. Mereka pasti lebih suka yang muat banyak orang atau barang, baik itu sebenarnya kepake atau nggak kepake. Yang pasti beli aja dulu. Soalnya penghematan ruang di jalan raya tuh belum menjadi kesadaran bersama kayak di Jepang misalnya. Yang kedua, balik lagi soal infrastruktur untuk pengisian daya listrik itu belum menyeluruh ya. Jadi belum banyak SPLU yang tersedia di ruas-ruas kota di Indonesia gitu loh. Dan karena itu pula bagi sebagian orang mungkin akan ribet lah, balik lagi ini problematika mobil listrik. Kecuali mungkin emang tinggal di kota besar dan rumahnya memang kuat untuk ngisi daya mobil kayak gini. Karena nggak semua orang ya punya kekuatan listrik sebesar itu. Tapi terlepas semua itu, sebenarnya produk ini sangat menarik karena dia bisa ngemas sebuah mobil elektrik, pure elektrik, dengan harga yang sangat ekonomis dan dimensinya juga sangat efisien plus muat 4 orang. Jadi gitu sih kira-kira kalau dari gua tentang Wuling Mini EV ini. Kalau menurut kalian gimana? Komentar dong. Wajar nggak sih ini dijual harga segitu? Atau kira-kira bakal laris nggak ya di Indonesia? Silahkan diskusi di bawah. Terima kasih udah nonton kanal Autofun Indonesia. Jangan lupa buka juga website kita di www.autofun.co.id buat berita-berita selengkapnya dan ulasan-ulasan lain. Kalian bisa cek di situ. Oke? Saya Helmi Alfriandi pamit. Ciao.